Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi setelah sekitar 2 atau 3 minggu aku nggak ngebikin video baru atau nggak upload apa-apa gitu kan. Jadi sebenarnya aku mau cerita juga nih sekalian aja gitu kan. Sebenarnya aku tuh udah bikin banyak video sebenarnya sih ya setelah video terakhir yang aku bikin yaitu review novel Illumine. Jadi nggak lama setelah novel Illumine itu terbit, rilis gitu ya video reviewnya, aku tuh udah bikin video baru gitu loh, udah bikin kayak stok. Cuman masalahnya itu ada di HP aku yang mana HP aku ini bener-bener kayak mati total, gak bisa hidup. Jadi dia tuh nge-freeze gitu tiba-tiba, terus dia tuh mulai redup, redup, redup dan mati gitu kan layarnya. Dan waktu itu udah coba untuk dinyalakan gitu kan, dan ternyata untuk menyalakannya aja dia itu harus hapus data atau wipe data, yang menyebabkan ya akhirnya file-file di HP aku yang lama itu bener-bener hilang total. Jadi termasuk kayak aset-aset video YouTubeku yang kayak gini nih, yang kayak graphic motionnya itu juga hilang. Terus kemudian thumbnail, terus color palette aku juga semuanya hilang. Jadi aku kurang lebih sekitar 3 minggu butuh waktu untuk healing myself. Jadi kayak ya udahlah ya gitu kan. Apalagi semua memori di situ tuh udah bener-bener hilang total, jadi kayak nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Dan ini akhirnya aku memutuskan untuk mencoba lagi, kembali lagi membuat video YouTube, dan ini aku sudah mencoba membuat semaksimal mungkin. Jadi ini aku lagi pakai device lain dari HP di orang rumah gitu kan. Dan mungkin kalian bisa melihat sedikit perbedaan gitu kan, kalau videonya mungkin lebih jernih atau mungkin lebih nggak kerusak-kerusak gitu ya. Karena emang penyimpanannya cukup banyak, jadi aku bisa memanfaatkan fitur tersebut gitu lah ya. Jadi aku bisa membuat video lagi. Ya alhamdulillahnya lah ya, aku bisa kembali lagi nih buat kamu. Karena udah lumayan juga sih aku nggak bikin video gitu kan, dan aku lumayan bersalah juga karena sebenarnya ada 4 video yang sudah aku bikin. Cuman ya karena HP aku yang hilang itu bukan hilang sih, HP aku yang mati itu tadi, jadi semuanya hilang. Jadi aku harus bikin videonya dari awal lagi. So I hope you guys nggak bakalan bosen. Jadi sebagai permintaan maaf tuh, kayaknya aku di minggu ini bakalan banyakin upload video. Mungkin ada 4 video baru yang bisa kamu tonton di minggu ini. Oke, kayaknya untuk intermezzonya segitu dulu karena emang sedikit disclaimer aja kali lah ya, karena aku tuh sebenarnya pingin aja semua orang tahu what happened with me, meskipun kayaknya nggak ada yang peduli juga. Cuman ya untuk disclaimer kecil-kecilan gitu apa salahnya sih? Oke, kita akan kembali kepada tujuan awal video ini dibikin. So, jadi aku akan membagikan video tema atau konten bersama, yang mana sebenarnya ini itu adalah posting bareng ya. Nama sebelumnya tuh adalah posting bareng, cuman diubah menjadi tema. Tapi sebenarnya untuk tema yang kali ini tuh aku bakalan bikin untuk yang bulan September, karena sebenarnya aku udah nge-record, as you know, tadi aku udah cerita, cuman hilang gitu kan. Jadi ya udahlah ya, kita akan record lagi, dan aku tahu ini uploadnya kelewat telat sih ya, udah akhir Oktober, cuman ya why not? Karena aku pikir kayaknya so far kayaknya belum ada member lain yang bikin, jadi aku pikir ya wes lah, aku akan bikin sekarang juga. So untuk topik untuk yang tema bulan September ini tuh adalah berlayar ke lautan. Jadi di sini aku akan kasih tahu ke kamu rekomendasi dari buku-buku yang pernah aku baca yang ada sangkut pautnya dengan laut, dan juga buku-buku yang pengen aku baca yang ada sangkut pautnya dengan laut. So langsung aja kita mulai ke list yang nomor satu. Oke, untuk yang pertama itu adalah buku-buku yang sudah pernah aku baca yang bertopik atau seputar tentang laut. Dan di sini aku akan memberikan 5 judul aja lah ya. Di sini yang pertama itu ada Laut Bercerita, karyanya Leila S. Chudori. Karena ini jelas banget ya enggak sih? Karena dari judulnya aja sudah mencerminkan laut gitu kan. Karena emang ini bercerita tentang laki-laki yang namanya Laut dan juga teman-temannya, yang mereka ini emang kayak lagi fase kuliah gitu. Jujur aku lupa ya mereka ini semester berapa. Cuman mereka ini memang SE mahasiswa. Dan ya di sini ceritanya sebenarnya basicnya adalah historical fiction. Jadi kamu akan menemukan narasi-narasi tentang sejarah, masa lalu dan yang semacamnya, dan memang ada setting tempat yang itu tuh di lautan gitu. Jadi kamu bisa baca aja untuk tahu menceritakan tentang apa sih cerita yang ada di laut tersebut. Kemudian untuk yang kedua yaitu adalah Lelaki Tua dan Laut, karyanya Ernest Hemingway. Ini aku bacanya tahun ini sekitar
bukan sekitar sih, bulan Januari ini, tahun ini, dan sebenarnya lumayan suka sih ya, karena dia cuma apa ya, di bawah 200 halaman, seingat aku seratusan halaman berapa gitu lah ya. Cuman dia ini klasik, jadi memang butuh pemahaman ekstra ya untuk kita mengetahui maksud dari cerita yang ini. Memang sih ya kalau kalian telaah ceritanya secara dalam, ini kayaknya ceritanya bakalan kayak apaan sih, kayak menguras tenaga dan emosi gitu loh. Karena aku ngeliatin orang-orang di Goodreads tuh nge-review kalau buku yang ini tuh cukup bikin gregetan dan banyak banget yang ngasih rating jelek karena mereka kesel gitu. Ya aku paham sih ya kenapa orang-orang bisa sampai ngasih rating bintang 1 atau 2 gitu lah ya. Jadi kayak aku tahu sih kenapa orang-orang tuh bisa kesel kayak gitu. Cuman menurut aku masih ada sesuatu yang bisa dipetik lah dari ceritanya ini. Untuk judul yang ketiga yaitu Melacak Topeng Hitam karyanya Claude Foylier, dan ini masuk ke seri 5 sekawan, cuman kayaknya agak sedikit berbeda karena penulisnya beda atau yang lainnya aku juga nggak ngerti sih. Mungkin ada yang tahu bisa komen aja. Ya kalau yang di sini tuh memang setting tempatnya itu mostly ada di kapal pesiar gitu, yang mana itu kan di laut gitu kan. Dan akan kamu temuin beberapa unsur misteri juga di dalamnya sini. Jadi kayak ada unsur petualangannya gitu loh, khas cerita anak-anak yang cukup apa ya, mungkin cukup menggelitik juga ya buat orang-orang dewasa gini kalau kita ngebacanya. Tapi ya plot twistnya cukup nampol juga. Jadi bukan kayak sekedar cerita anak-anak yang buat nakut-nakutin gitu, bukan sih sebenarnya ya. Jadi kita sebagai orang dewasa juga bisa menikmati ceritanya secara apa ya? Secara real apa sih? Pokoknya kita bisa nikmatin ceritanya juga gitu loh. Untuk judul yang keempat ini lumayan baru aku baca yaitu Komet karyanya Terelie. Ini nggak baru-baru banget sih ya. Aku baca ini sekitar bulan Agustus atau September lalu. Cuman ya hitungannya baru lah ya kan 3 bulan yang lalu gitu. Dan ini setelah aku baca emang aku cukup sadar sih kalau dibandingkan dengan judul-judul sebelumnya, kayaknya ini baru pertama kalinya seri Bumi ini tuh menampilkan setting tempat laut yang benar-benar kayak dari awal sampai akhir gitu. Karena di sini kita akan lebih banyak menggunakan kapal sebagai transportasinya karena ceritanya di klan Komet ini itu kayak gak ada apa sih kayak teknologi atau informasi gitu. Jadi mereka back to zero menggunakan kapal sebagai alat transportasinya. Dan itu menurut aku cukup unik juga, cukup keren. Jadi mereka ini kayak solidnya tuh makin kerasa gitu loh. Jadi kayak petualangnya juga makin kerasa dan berdebarnya tuh makin kerasa juga karena di sini mereka nggak bisa menggunakan hal-hal yang apa ya berkekuatan kayak yang biasanya mereka pakai gitu loh. Jadi ya cukup menantang juga. Untuk buku yang terakhir yang pernah aku baca yang berkaitan dengan laut yaitu adalah Ingo karyanya Helen Dunmore. Ini bisa aku bilang ya, vibe novel ini tuh bener-bener bau garam, bau air laut gitu. Jadi semenjak kita membaca dari halaman pertama sampai halaman terakhir, kita tuh akan merasakan vibe-vibe kayak aku tuh ya bisa ngecap air laut di setiap halamannya. Aku nggak tahu sih ini terdengar aneh, terdengar klise, cuman memang setting tempatnya yang dibangun tuh juga cukup mendukung gitu kan. Dan karena setting tempatnya itu kayak di tebing gitu yang mana berdekatan dengan pantai dan laut gitu. Yang mana tebing ini tuh adalah tempat tinggal keluarga yang ada di dalam novel ini. Kayak gitu sih. Dan di sini juga ada cerita tentang mermaid, terus ada fantasi dan juga folklore. Jadi mungkin kalau kamu suka yang cerita yang kayak gitu ya boleh dicoba lah ya. Oke, ini aku akan masuk ke kategori yang kedua, yaitu buku yang pengen aku baca yang berkaitan dengan laut. Dan kayaknya nggak akan banyak-banyak juga. Dan ini aku ngambil referensinya dari Goodreads, karena aku jujur kayak kurang tahu juga ya apa aja buku-buku yang berkaitan dengan laut gitu. So, langsung aja. Di sini yang pertama yaitu The Shark Collar karyanya Zilah Battle. Sebenarnya aku pernah lihat judul ini tuh dari Kak Steffi, salah satu member BookTube juga. Dan Kak Steffi juga pernah nge-review novel ini kalau nggak salah dan juga dibikinin live discussionnya juga. Dan dari situ aku jadi tertarik untuk cari tahu dan ternyata ini adalah novel terjemahan. Aku kira ini tuh novel penulis Indonesia gitu kan. Karena saya ingat aku setting tempatnya itu ada di aku lupa ya. Pokoknya setting tempatnya itu kayak ada di Indonesia. Kalau nggak salah sih, apa aku lupa ya. Pokoknya ya itu sih, jujur bikin menarik. Jadi makanya aku pengen baca. Untuk yang kedua yaitu The Woman in Cabin 10 karyanya Ruth Ware. Ini kayaknya happening banget.
5 tahun terakhir gitu lah ya. Kayaknya semua orang udah tahu dan kayaknya aku juga udah lumayan lama nih nggak baca novel thriller misteri kayak gini. Dan aku pikir ya udahlah kita akan coba aja, barangkali cocok. Untuk yang ketiga ini ada Moby Dick karyanya Herman Melville dan aku nggak tahu apa-apa sebenarnya tentang Moby Dick dan juga penulisnya, cuman aku tahu aja dari blurbnya kalau ternyata Moby Dick ini tuh adalah nama seekor paus. If I'm not wrong sih ya. Aku kira ini nama nama tokoh utamanya gitu sih dan aku baru tahu aja kalau Moby Dick itu nama paus gitu. Ya, semoga aja cocok nanti ya. Terus yang selanjutnya itu ada 20 mil di bawah lautan karyanya Jules Verne. Aku lupa ya punya judul ini atau enggak di Google Play Books. Cuman kalau semisal punya aku akan coba baca. Cuman ya aku nggak tahu juga karena ini klasik. Biasanya aku agak pilih-pilih juga kalau soal klasik. But we don't know. Coba nanti aku akan baca juga ya. Dan yang terakhir ini ada Life of Pi karyanya Ian Martel dan aku udah pernah baca satu karyanya Ian Martel meskipun aku kurang bisa nangkep maksud ceritanya tuh apa. Cuman ya bagus sih ceritanya, cuman aku nggak bisa nangkep aja maksud ceritanya tuh apa dan kalau orang-orang rekomendasiin karya dari Ian Martel pasti judul ini sih yang disebut dan aku pikir ya udah lah ya kita akan coba dan seingat aku ini juga lumayan banyak yang jual di e-commerce dengan harga miring karena emang udah lumayan lama kayaknya buku ini ya terbitnya jadi mungkin dijualnya dengan harga yang apa sih harga cuci gudang gitu loh. Oke, kayaknya sampai situ aja videonya. Sebenarnya videonya singkat, yang bikin lama itu adalah intermezzo di bagian awal. Jadi kalian bisa skip aja langsung ke menit ke berapa dah tuh. Jadi biar gak buang-buang waktu dan ya terima kasih juga buat yang sudah mendengarkan keluh kesah aku karena jujur aku masih nggak rela gitu ya HP lama aku yang sudah menemani booktubing ini selama 2-3 tahun tuh mati gitu saja gitu loh ya. Bukan hilang sih HP-nya masih aku simpan, cuman emang dia nggak bisa nyala sama sekali. So rest in peace for my handphone. So yap guys, terima kasih buat yang sudah mendengarkan juga sampai sini dan kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Dadah.